Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan Otaku Room sekarang akhirnya KJ bakal selesaiin semua yang KJ bilang di episode 10 kemarin. Karena episode 11 ini KJ akan persembahkan utuh untuk Danmachi season ketiga ya. Intinya sih untuk bahasan kali ini adalah untuk Danmachi dan untuk anime yang diuntukkan tadi. Kenapa? Akhirnya semua yang kalian tunggu di episode 1 itu terjawab di akhir. Ya, orang yang bilang ini untuk manusia, ini untuk monster, ini untuk kebersamaan, ternyata dia berkhianat. Cuman sebelum sampai ke sana, ini bukan orang sih ya tentunya. Ini adalah seorang dewa dan dewa ini berkhianat. Itu ada di ujung bahasan kali ini. Jadi sebelum kita membahas untuk-untuknya si dewa ini, kita mulai buka saja di episode 11 ini, dimana semua orang itu sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh si Belkranel. Alias waktu kemarin KJ bilang kan, Belkranel ini berjuang kembali untuk monster dan untuk keperluan manusia. Tentunya di Instagram KJ udah banyak yang berkata seperti ini, Bang, emang bener gitu pendapat abang nih bener tentang si Belkranel, nanti nggak akan kecewa atau gimana? Jelas aja di episode ke-11 ini tentunya kalian semua bakal kecewa, karena dewa yang KJ sebutkan ini, baik dewa ini termasuk dewa yang menunjuknya pun sepertinya bakal ditipu habis-habisan. Artinya final episode itu ragu nih antara episode 12 apakah dilanjut sampai episode 24. Season 3 ini double sampai 24 episode. Kalau sampai episode 12 ini dia bersambung, harus disambung ke season 4, nanti pasti bakalan banyak banget gapnya, karena liburnya lumayan panjang tuh. Satu season aja habis kurang lebih hampir 6 bulan lebih. Bener nggak ya, 2019 itu muncul movie yang pertama dari Danmachi, baru setelahnya muncul season 3. Di season 3 kemunculan Zenos ini aja ditaruh di bulan Oktober. Setelah kejadiannya kayak gini, KJ kenapa langsung ngomong ke bagian akhir? Terus usaha yang dilakukan para dewa itu sebenarnya tujuannya mau kemana? Dan tujuan dewa ini tuh sebenarnya mau apa gitu kan? Akhirnya semua terjawab, dan apa yang KJ lihat di komik itu semuanya akhirnya cocok ya. Jadi terima kasih buat yang sudah spoiler waktu kemarin sempat bilang nanti Bang di detik-detik akhir. Detik-detik akhir tuh ya waktu itu disebutin itu adalah episode 9, 10, 11. Ternyata benar di episode 11 ini, terus terang aja KJ kecewa habis. Sampai nggak bisa napas ya. Soalnya semua itu sudah disiapin matang-matang. Nanti akan ada tempat buat monster yang bisa berpikiran selayaknya manusia. Tapi di tempat inilah kemungkinan para monster ini bakal habis. Padahal seluruh manusia yang menjadi teman dekat dari si Belkranel ini sudah satu pikiran nih. Kita agak mundur sedikit lah sebelum langsung ke titik permasalahannya ya. Di belakangnya ini kita buka, bisa dibilang sih ini awalnya ya. Salah satu anggota dari Loki Familia yaitu si Tiona. Tiona ini ketemu sama Wine yang terpisah dari anggota Zenos lainnya. Di sini si Wine ini diperhatikan terus nih sama si Tiona sampai dia ketemu sama anak kecil. Tiona berpikir anak kecil ini pasti bakal diserang. Ternyata si Wine justru malah menyelamatkan anak itu dari ketimpanya dia sama reruntuhan. Dan Tiona ini akhirnya menyuruh seluruh anggota Loki Familia untuk mengejar monster yang lain, sedangkan Tiona ini mencoba untuk menghampiri si Wine. Setelah dilihat di tempat yang sepi, dia menyampar, kok nyampar ya bahasanya, maksudnya dia datangin si Wine, dia tanyain, meskipun Wine-nya nggak ngomong aja, Tiona ini akhirnya ngerti apa yang dimaksudkan oleh Argonaut, atau si Argonaut ini sebutannya Tiona sama Tione ke Belkranel ya.
satu orang sudah mulai paham. Di lain sisi pertarungan Sumikoto sama Web sama satu anggota Dwarf yang dari Loki Familia pun itu sudah sengit sekali, sampai akhirnya di sini dibantu oleh si Tsubaki dari anggotanya Hephaestus. Jadi semua dewa itu intinya sudah satu suara dengan Hestia, dan Hestia ini tentunya mengarahkan semuanya pada Belcranel. Jadi seluruh penghuni dan seluruh petualang yang tadinya memberontak atau tidak setuju dengan pendapatnya Belcranel yang ingin menyelamatkan Xenos, itu semuanya jadi bertuju ke satu tujuan, di mana Xenos ini ternyata memang layak untuk dilindungi. Oleh karena itu semua sudah satu suara, yang bikin kecewa ya di akhirnya. Tapi sebelum ke sana lagi, saya akan buka lagi sesuatu yang dibahas atau dispoilerkan di openingnya Danmachi ini dari episode 1 di season 3 ya. Dari episode 1 sampai yang terakhir kita lihat itu kita menyaksikan ada Ice Wallenstein yang menyerang si Belcranel, dan ini terjadi di episode 11. Sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi di depan matanya Ice Wallenstein, di mana si Winne ini menunjukkan keteguhan hatinya bahwa dia tidak seperti monster-monster lainnya. Padahal dari awal sampai akhir itu Ice Wallenstein niatnya adalah menghabisi si Winne. Tapi Winne ini bisa meluluhkan dan merubah pola pikir seorang putri pedang, yang akhirnya mengizinkan mereka berdua pergi, plus dikasih satu obat untuk mengobati petualang ya. Obat ini juga bukan sembarangan yang dimiliki oleh Loki Familia. Jadi dia langsung sembuh total. Itu kuku yang dicabut dari kukunya si Winne sendiri untuk meyakinkan Ice Wallenstein ini. Artinya seorang seperti Ice Wallenstein saja sudah bisa paham Belcranel ini mau kemana, dan apa yang dilindungi Belcranel selama ini itu sebenarnya mau kemana gitu kan. Itu udah kelihatan semua. Jadi di awal sampai dengan akhir sebelum closing lagu ending itu semuanya yang kalian tonton sudah yakin bahwa Loki Familia mulai menaruh perhatian. Terus juga para dewa-dewa yang ada di sini yang punya Familia satu-satu itu semua sudah satu suara dengan Belcranel. Jadi kayaknya bakal wah mulus nih, Xenos selamat nih, gini. Ya kita dikejutkannya di paling akhir, dimana saat lagu closing selesai ditampilkan, kita menyaksikan seorang dewa yang KJ mikir itu tadi di awal KJ bilang, mungkin kalian mikir salah ngomong nih si Bang KJ untuk enggak. Di sana itu KJ bilang sebut saja dewa ini adalah Hermes. Jadi Hermes ini dari awal KJ perhatiin dia ketemu Uranus, dia selalu bilang bahwa Belcranel itu menyelamatkan monster ini untuk kebaikan umat manusia, dan Xenos ini diselamatkan untuk kebahagiaan bagi monster dan manusia. Kemudian kalau Uranus bisa setuju dengan apa yang dia berikan ini semua adalah untuk anak-anaknya Zeus. Itu yang KJ bilang. Jadi untuknya dia. Ternyata menurut KJ ya bullshit man. Terakhirnya itu kampret gitu. Karena kasih nonton aja terus terang, itu pas di bagian akhir kalian pasti nggak akan respect lagi dengan yang namanya Dewa Hermes. Ya Xenos yang sudah dikumpulkan beserta si ketuanya Lead itu pasti bakal habis. Karena yang berurusan langsung itu ya si Hermesnya yang akan turun tangan. Dan dari situ itu sudah termasuk bersambung, kita nggak tahu
bakal seperti apa, tapi judul untuk episode 12 nanti itu berjudul dengan Argonaut, yang artinya bangkitnya pahlawan baru. Dan di sini kasih beranggapan pahlawan ini adalah si Belcranel ini yang pergi menyusul para Xenos ke tempat buku Daedalus palsu yang diberikan oleh si Hermes. Jadi kesimpulannya, Hermes ini membuat berita atau informasi yang palsu mengenai Ikelos ya. Jadi yang dia bilang ada catatan Daedalus, catatannya memang ada, tapi si catatan ini dirubah oleh Hermes untuk menjebak para Xenos. So, jadi kalian tinggal nungguin aja semuanya ini di minggu depan ya. Jadi untuk pembahasannya Silver KZ Otaku kali ini ya, mungkin cukup sampai di sana aja ya, dimana kita benar-benar sudah menyaksikan dan Machi dengan penuh kekecewaan. Terus terang aja KZ nonton ini dari menit awal itu udah banyak ekspektasi itu, oh ya udah akhirnya bakal bahagia ya, ternyata enggak. Dimana Dewa Hermes ini intinya tuh makan hati gitu loh ya, lu bener-bener ya udah di akhir tuh dilibas sampai selesai gitu loh dengan pernyataan semua Xenos ini ya udah habis aja. Kecewa di situ, jadi kasih ambil kesimpulan untuk Danmachi season 3 episode ke-11 ini adalah ini kenyataan yang mungkin kasih baru ucapkan di Silver KZ Otaku, dan ini adalah sesuatu sifat yang paling kasih nggak suka, dimana kalau orang sudah berbohong itu ya kasih paling nggak suka. Dan kenyataannya ketika ini terbongkar seperti itu dan Hermes ini bohong, ya KZ pun ikutan kepincut gitu loh. Kalau misalnya orang ini keterlaluan lah, dia manfaatin si Belcranel sampai akhir. Belcranel tuh nggak naruh curiga sama sekali. Bahkan Uranus pun kayaknya kemakan juga kalau lihat semuanya ini berjalan sangat lancar. Tapi nggak tahu juga ya, karena Uranus pun kan nggak terlalu tahu sifat aslinya seperti apa, terus cara mikirnya dia kayak gimana. Itu karena Uranus sendiri baru muncul di beberapa part aja yang banyak ngomongnya, terutama sih di season 3 ini Uranus ini baru banyak ngomong. Jadi kita tinggal tungguin aja episode 12 nanti apakah jadi ending dari season 3 ini atau kita bakal diselesaiin sampai 24 episode sambil nunggu anime musim dingin. Ya, kita lihat aja lah minggu depan hari Sabtu. Intinya, kalau misalnya kalian selamat nonton video KZ sampai sekarang dan belum nonton Danmachi, hati-hati. Siapa tahu nanti kalian menghadap ke layar komputer atau layar TV, itu TV atau komputer kalian bisa jadi korban, apalagi yang baperan ya. Kasih aja kemarin meja ini hampir ditendang-tendang gitu ya, kesal gitu. Soalnya ya nggak suka sih dengan orang yang manfaatin orang demi kepentingan dia. Itu kasih paling nggak suka. Apalagi ini bukan cuma dia doang yang untung gitu. Untungnya dia ini merugikan banyak orang, intinya itu kasih paling benci orang kayak gitu. Ya udah, pokoknya buat Silver KZ Otaku Room kali ini seperti biasa, KZ akan memberikan informasi bahwa apapun yang KZ sharing di setiap Silver KZ Otaku Room untuk bahasan anime atau review anime, semuanya itu adalah murni pendapatnya KZ. Jadi kayak misalnya KZ ini baru nonton hari ini, dan hari itu juga lah KZ bikin satu skrip di kepala, mau ngapain aja, apa yang mau dibahas, dan itulah pendapat yang KZ dapatkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, terus kalian punya sesuatu yang lebih detail mengenai yang sedang KZ bahas, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Jadi buat sobat KZ sekalian yang ingin bertanya lebih juga tentang yang sedang dibahas oleh KZ, itu KZ persilahkan. Karena kalau waktu yang ada di setiap pembahasan cukup, itu KZ bakal bikin sesi tanya jawab.
ya, dimana pertanyaan-pertanyaan itu akan Kaze cari solusinya dan Kaze akan berikan langsung live jawaban mungkin di bawah kolom komentar yang kalian tulis ya. Jadi nanti kalian akan lihat benda ini Kaze pakai, dan Kaze akan menghadap ke komputer yang ada di sebelah sana. Mungkin kalau kameranya bisa bergeser. Iya, ini komputer ini akan bacain komentar kalian. Kurang lebih seperti itu. Cuman buat sekarang kayaknya Kaze nggak akan baca dulu komentar kalian. Tapi tetap sih, kalau ada yang komentar Kaze bacain aja satu-satu, terus Kaze ketik ya, nggak akan Kaze bikin ininya. Iya sih kayak gitu. Terima kasih buat sobat Kaze yang sudah mampir dan sering banget kasih masukan buat Kaze sampai sekarang, terutama yang suka spamming di Instagram. Bukannya Kaze nggak suka ya, cuman kalau mau kontak Kaze jangan jam 1 malam lah, intinya itu. HP itu bunyi itu gergeng jam 1 malam, harusnya sih nggak Kaze nyalain sih, salah Kaze juga ya. Ya udah. Ya, intinya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mampir di Silver Kaze Otaku Room. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.